Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa agar berjalan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat, bisa digunakan dan diamalkan. Salah satu memimpin doa. Silakan, Mas. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk sebelum acara pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satu siswa memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan, ayo. Ayo, Mbak. Yang lain berdiri semua. Hitungan ketiga mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, kembali lagi. Terima kasih, Mbak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? SMP Negeri 3? Bisa. Baik, akan Ibu absen satu persatu. Hari ini berangkat semua? Ya, terima kasih. Ajeng Nabila Putri, Ayunda Nelatul Iza, Regina Maulana, Suci Mudriha, Winda Dwinta, Adinda Nur Syifa, Agustian Ramadhani, Azahria Putri Permatasari, kemudian Cynthia Ayu Agustina.
Surya Aditya Pratama, Zidan Emiruddin, Amel Rosalina, Farel Fernanda Putra, Galuh Radita Pratama, Isti Mesaroh, Muhammad Azkiatul Dini, saya ulangi, Najiha Azkiatul Dini, kemudian Renita Ramadhani, Rizky Maulana Ramadan. Baik, kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran ini. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Belajar unsur-unsur dari koordinat kartesius. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini adalah contoh dari sebuah koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu x dan juga sumbu y. Nah, sumbu x itu adalah garis yang melintang dari kiri ke kanan. Nah, itu adalah sumbu x. Sedangkan yang melintang dari atas ke bawah ini adalah sumbu y. Nah, untuk sumbu x, perhatikan ini sumbu x. Kalau dia di sebelah kanan, dia nilainya adalah positif. Kalau misalkan yang di sebelah kiri, nilainya adalah negatif. Nah, kemudian untuk sumbu y, kalau dia ke atas, maka nilainya adalah positif. Sedangkan kalau misalkan nilai sumbu y di bagian bawah itu bernilai negatif. Seperti itu. Jadi itu adalah unsur-unsur dari koordinat kartesius. Oh iya, lupa. Kalau di sini ada yang namanya titik pusat. Titik pusat itu letaknya di tengah-tengah sini, pertemuan antara sumbu x dan juga sumbu y. Ini adalah namanya titik pusat. Jadi kalau misalkan mau belajar lagi, kita lanjut ke video berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belajar mencari jarak dua titik pada koordinat kartesius. Coba perhatikan rumus berikut ini. Jadi rumusnya adalah D sama dengan akar dari dalam kurung x2 kurang x1 kemudian dipangkatkan 2 ditambah dengan dalam kurung y2 kurang y1 kemudian dipangkatkan 2 juga. Langsung saja. Di sini contohnya kita akan menentukan jarak dari titik A ke titik B. Jadi di sini kita tetapkan terlebih dahulu itu x1 y1 nya ada di titik B. Kemudian untuk x2, y2 nya itu berada di titik A. Nah, setelah itu kita masukkan dari nilai-nilainya. Pak, itu karena negatif kali negatif, maka itu hasilnya adalah positif. Jadi kita tulis 2 tambah 4 dipangkatkan 2 ditambah dengan 3 tambah 3 yang berpangkat 2. Setelah itu kita jumlahkan. suaranya dari belakang kok dengeran. 6 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2. Ternyata 6 pangkat 2 itu kan 36. Setelah itu kita hitung-hitung, kita dapat hasilnya adalah akar 72. Nah, akar 72 itu bisa kita sederhanakan jadi D sama dengan 6 akar 2. Jadi ini adalah jarak dari titik A dan titik B. Kalau misalkan sudah paham, oke, jawaban nomor 2 berapa ya? Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak channel Kurles. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Lebih spesifiknya, kita akan belajar tentang apa sih sistem koordinat itu dan juga acuan dalam sistem koordinat. Oke, jadi sistem koordinat itu adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua buah lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nih ya, maksudnya jadi kita mau menentukan di mana sih posisinya si benda A, gitu misalnya benda A, gitu ya, atau di mana sih posisinya rumahnya Tuti, seperti itu, ya. Dan selalu ada acuannya sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Acuan ini biasanya tidak bergeser. Nah, ada dua buah sumbu, ya. Sumbu X disebut absis, sumbu Y disebut ordinat. Nah, kemudian ada yang namanya istilah kuadran. Nah, kuadran itu kita mulai dari kanan ke atas. Ini adalah kuadran yang pertama, ini adalah kuadran yang kedua, ini adalah kuadran yang ketiga, ini adalah kuadran yang keempat. Ya, apa sih posisi kuadran ini nanti kita akan belajar dulu ya. Kalau di SMP kita ya, awal ini pada satu kuadran nanti yang keempat. Oke, berarti kita coba aja langsung sebelum soal-soal. Nah, jadi untuk menentukan
mendistribusikan posisi si C ini berdasarkan sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Misalnya titik C gitu ya. Titik C ini kalau kita lihat, kalau dari sumbu X dia ada di atas. Berapa satuan kita coba lihat? 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa sebut titik C itu posisinya adalah 4 satuan di atas sumbu X ya. Dan karena dia posisinya juga tergantung dari sumbu Y, dia adalah satu satuan di kiri sumbu Y gitu ya. Jadi dia mesti ada dua definisi gitu. Di mana dia? Di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, atau sebelah bawah. Contoh lain misalnya kalau punya titik D, titik B di sini ya, titik B. Nah, ini titik B itu kalau kita lihat dia ada satu satuan di bawah sumbu X, berarti satu satuan di bawah sumbu X. Kemudian dia ada dua satuan di sebelah kiri sumbu Y, berarti dua satuan. Nah, di sebelah kiri sumbu Y ya. Nah, itu salah satu cara menampilkan data atau menampilkan posisi si titik ini. Nah, tapi nanti ke depannya kita akan memakai sistem seperti ini. Jadi kita akan makainya misalnya titik C, misalnya titik A ya. Titik A itu X, Y ya, jadi kita mau tahu nih X nya berapa, Y nya berapa. Nah, tahu dari mana? Tadi kita lihat ini X nya itu kita dari sumbu X, berarti ini 1, 2, 3, 4. Karena 4 di sebelah kiri kita tulisnya negatif 4, Y nya kita lihat 1 di atas ya, naik 1 berarti 1. Nah, jadi titik A itu kita bisa sebut posisi ini 4,1, atau 4 di sebelah kiri sumbu Y, 1 di atas sumbu X ya. Jadi agak sedikit berbeda nih kalau kita pakai kalimat dan pakai angka. Sistem koordinat seperti ini kalimatnya jadi berbeda ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat titik ini. Contoh lagi misalnya titik E. Nah, titik E ini kalau kita lihat berarti X nya 1, 2, 3, 4, tadi 4, berarti 4, Y nya adalah seperti 1. Nanti ditulis nama kelompoknya. Itu cara menampilkan dan tulisnya. Nah, kita coba itu. Tulis nama kelompoknya nanti. Tuliskan semua titik. Tulis nama kelompok. Ya, di sini. Kuadrat 3 di sini. Berarti semua titik di kuadrat 3 adalah titik Tulis S nama kelompoknya. dan titik I. Ya. Bagaimanakah posisi A dan Y terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, ini berarti cara penulisannya seperti tadi. Berapa di atas, berapa di kiri, ya. Kita coba si A dan dulu di sini. Si titik A. Berapa satuannya ya? Oh, dia 3. Kalau kita lihat 1, 2, 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Kalau di atasnya berapa nih? Di atasnya Nanti tulis satu-satu dulu. berarti 4 satuan di sebelah atas. Nanti bagian gambar. Ya. Bagaimana dengan segi? Ya, coba aja segi. Segi itu ini ya. Kalau segi itu kalau kita lihat ini satu satuan di kanan, berarti satu satuan di kanan sumbu, dan dia adalah berarti 1, 2, berarti 2 satuan di bawah sumbu X ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau berpis kemudian C dan Y? C berarti berapa nih? C itu di sini ya. X nya dia di 1, Y nya di 2, berarti 1. Sini, kita lihat sini. Ini itu ini ya. X nya di negatif 2, X nya negatif 2, Y nya di 1. Ini kapan ya sebenarnya sih sama ini tidak sulit? Bagaimana yang pertanyaan yang di Sini tadi 2 apa 1? 2. Udah. tadi iya. Iya yang positif berarti di bagian atas. Udah kita sebutin aja semua. Berarti kita punya titik A, titik B, titik C, titik D, titik E ya. Ini positif, positif, positif,
absisnya negatif atau x-nya negatif, berarti sebelah kiri. Berarti titik A, titik D, titik F, dan nah kira-kira seperti itu bagaimana kita membaca si diagram kartesius. Sekarang kita coba kalau kita mau menaruh titik pada diagram kartesius gitu ya. Gambarkan 3 titik yang berada 4 satuan di atas sumbu X. 4 satuan di atas sumbu X berarti 1, 2, 3, 4. 3 titiknya di mana? Terserah karena dia tidak memberikan referensi atau jarak dari sumbu Y-nya. Ya udah berarti misalnya kan taruh di sini. Nah, ini untuk yang A1. Kakak taruh di sini boleh. A2, kakak taruh di sini juga boleh. A3. Yang penting adalah 4 satuan di atas sumbu X. Kemudian kita disuruh menggambarkan 2 buah titik yang berada 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. 2 satuan di sebelah kiri. Terserah, misalkan kakak mau di sini B1 sama di mana bawah misalnya boleh B1. Yang penting adalah di sebelah kiri yang tidak dikasih tahu di mana. Sekarang gambarkan titik A yang berada 3 satuan di bawah sumbu Y X dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y. 3 satuan di bawah sumbu X, 1, 2, 3, 1 satuan di sebelah sumbu Y. Berarti di antara garis ini dari sumbu Y kita hitung 1. Nah, kita dapat sini ya. Ini adalah titik A-nya yang di soal D. Ya. Gambarkan titik C 2, min 3. 2, min 3. 2, min 3. Oh, berarti di sini. Ya, X-nya 2, Y-nya min 3. Min 4, 3. Min 4 di sini. Ya, min 1, min 2, min 3, min 4 selalu X dulu. 3, 1, 2, 3 berarti di sini. Ya, ini D1. Titik C, nah ini titik D. Jadi seperti itu cara menggambarkan dari kata-kata kepada di posisinya di mana sih di sistem koordinat. Nah, sekarang sistem koordinat kartesius selalu memiliki acuan yang tetap ya. Tadi kakak bilang dia memiliki acuan tetap yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ya, nah acuannya itu adalah potong di tengah nih, atau disebut titik O atau titik 0 gitu ya. Tapi sekarang gimana kalau acuannya bergeser? Misalnya kakak mau melihat si D berdasarkan Cari tiket pesawat tanpa bongkar celengan, booking di Agoda. Nah, kita akan membahas yang kemarin ya, yang belum terjawab. Ini K-nya min 3,1, M-nya min
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Fasya. Kali ini kita akan membahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar bisa menjadi amal jariah buat kita bersama. Langsung saja kita masuk pada pembahasan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan bidang koordinat kartesius. Untuk garis ini disebut sebagai sumbu X dan garis yang satunya ini disebut sebagai sumbu Y. Nah, di sini kita akan Perhatikan menentukan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. ini yang akan kita bahas tegak lurus dengan sumbu untuk X, pengerjaan dan soal-soal garis-garis yang lembar kerja siswa LTK. Sumbu Y. Perhatikan ada 3 buah garis di sini. Garis yang pertama diberi nama L1, LKPD-nya. kedua diberi nama Jadi kalian lihat dan garis video tersebut. nama L3. Nah, ketiga garis ini kita lihat posisinya terhadap sumbu X. Ketiga garis ini dikatakan sejajar dengan sumbu X. Kenapa? Karena garis L1, L2, dan L3 tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X. Tidak akan pernah berpotongan di satu titik. Nah, karena tidak akan pernah berpotongan, ini kan lurus ya. Ini jarak dari, misalnya dari titik koordinat ini ke sumbu X itu akan sama jaraknya dengan titik koordinat ini ke sumbu X. Artinya tidak akan pernah bertemu atau berpotongan, sehingga garis L1, L2, dan L3 dikatakan sejajar terhadap sumbu X. Jadi kita bisa tulis di sini garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis L1, garis L2, dan garis L3. Kemudian untuk garis L1, L2, dan L3 posisinya terhadap sumbu Y itu dikatakan tegak lurus. Kenapa dikatakan tegak lurus? Karena garis L1, L2, L3 ini kalau kita lihat dia berpotongan di satu titik terhadap sumbu Y. Kemudian titik perpotongan ini membentuk sudut ya, ada 4 sudut. Keempat sudut ini kalau kita ukur ya, setiap sudut yang dibentuk itu akan membentuk sudut siku-siku atau tepatnya 90 derajat. Nah, jika sudut yang dibentuk 90 derajat artinya perpotongan garis ini disebut sebagai garis yang tegak lurus ya. Sehingga garis L1, L2, L3 adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Atau mudahnya, jika ada garis yang sejajar dengan sumbu X, maka secara otomatis dia pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Sehingga kita bisa tulis di sini garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis L1, garis L2, dan garis L3. Lanjut, perhatikan di sini ada 3 garis lagi. Garis pertama diberi nama M1, garis kedua diberi nama M2, dan garis ketiga diberi nama M3. Nah, kita akan cek posisi garis M1, M2, dan M3 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita cek dulu terhadap sumbu Y. Nah, ketiga garis ini itu dikatakan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kenapa? Karena jika ketiga garis ini ditarik ya, sepanjang apapun ya, terhadap sumbu Y itu tidak akan pernah berpotongan atau tidak akan pernah bertemu. Nah, kalau tidak akan pernah bertemu artinya garis M1, M2, dan M3 adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi kita bisa tulis di sini garis berikutnya. Wassalam. Baik. Ada pertanyaan dari pemutaran video tadi? Kalau tidak ada pertanyaan, maka silakan buka lembar kerja peserta didik atau LKPD kalian. Kemudian ini pertanyaan
pertanyaan, silakan dijawab. Sama. Silakan. Ditulis dulu pada lembar pada lembar garis atau lembaran yang sudah Ibu buat, yaitu yang kertas berpetak. Silakan kalian kerjakan. Kemudian yang tidak perlu digambar nanti menjawabnya di sampingnya atau di sebaliknya. Silakan. Kerjasama. Yang butuh lembar kertas berpetak lagi, Ibu masih ada. Silakan. Pakai penggaris. Yang kemarin mana? Ini sama. Silakan. Kenapa? Ya. Ini yang mana? Yang apa? Indika ini. Nah, ini ada sama dengan ini, karena ini kurang terang, pakai ini aja nggak apa-apa. Ya. Ini perintahnya suruh apa? Menggambar garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Silakan. Pakainya lembar berpetak. Pakai kertas lembar berpetak. Gambarnya pakai ini. Silakan. Kalau kurang jelas nih pakai. Sama. Perintahnya suruh apa ini? Gambarlah garis Iya. L yang tegak Suruh menggambar garis L yang tegak lurus pada sumbu X dan berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Silakan. Sebelah kanan 5 satuan. Pakai penggaris. Harusnya ada 5 satuan. Nih. Ini yang ini satu satuan, kotak-kotak ini satu kotak, ini satuan. 5 kotak berarti. Kerjakan bersama-sama, dibagi biar cepat selesai. Caranya gini, biar cepat selesai. Nomor 1 siapa? Nomor 2 kamu, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6-nya bareng-bareng. Silakan. Sudah digambar? Lima satuannya. Pakai spidol biar terang. pakai ini dulu, gunanya tidak boleh. Boleh pakai pensil dulu, nanti didobel boleh. Tegak lurus kayak gini. Kenapa? Tegak lurus seperti ini. Tegak lurus dengan sumbu? X. Iya. Berarti kayak gini ya, Bu? Ya. Ya. Kelompok berapa kelompok 1? Kenapa? Ada pertanyaan? Salah tuh nomor ya. Nah ini lembarnya cuma ada 2. Nah kita dari nomor 1 sampai nomor 6 di sini semua. Nomor yang digambar itu hanya nomor 1, 2, 3. 1, 2, 4. Berarti kurang 1 kertas ya? Ya.
Gak apa-apa. Atau yang tegak lurus yang pokoknya dibagi, nggak apa-apa ini. Cuma sampai 7. Itu yang digambar hanya 3 soal, sisanya kamu jawab tidak digambar. Gambar nomor berapa saja yang digambar? Nomor 1, nomor 2, nomor 4. Berarti ini butuh 3 lembar. Butuh 3 lembar. Nomor 1, nomor 2, sama nomor 4. Ya, ininya pakai. Ini sumbunya kan, Bu? Di sini sumbu. Itu disumbuin. Kurang? 1 garis 1 lembar. Kenapa? Jadi 1 garis 1 lembar. 1 gambar 1 lembar. 1 garis. Ini nomor 1 di sini, nomor 2 lagi nomor. Nah itu kan ada nomor 1 kamu gambar, nomor 2 kamu gambar 1 lembar, nomor 1 iya, nomor 2 Tadi butuh 3 lembar. iya. Lah itu udah berapa? Baru 1. Tadi sih kasih itu sih yang di kamu. Lembarnya baru 2. Iya, kan 3 butuh 3. Nah ini sih Iya. iya. Kalau yang nomor 3, nomor 4 tidak butuh gambar. Yang butuh gambar hanya nomor 1, 2, 4. Kurang 1. Yang nomor 1. Tadi kan pakai spidol, Bu. Jaraknya berapa? 5 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Sejajar dengan sumbu yang ini. Sejajar dengan sumbu X. Yang sejajar dengan sumbu X berarti garisnya mana? tegak lurus sumbu X. Tegak lurus dengan sumbu X berada di sebelah kanan. Nah, tegak lurus berarti sini. Sebelah kanan berarti ke arahnya kita ke kanan. Ya. Berarti di sini, Bu. Iya. Kurang 1 ya? Tegak lurus. Pakai ini aja nggak apa-apa. Ini sudah ya? Belasannya sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah ininya. Kelompok 1 sudah. Kalau sudah, silakan maju. Ya pakai spidol, nggak apa-apa. Pensil Ya. Kamu cuma ngerjakan ini aja. Iya, yang di sini yang kemarin mana? Yang ini kan? Yang kemarin. Ini yang Ibu beri ini. Kalau ini kan kurang jelas. Yang ini kan jelas. Iya. Nomor 1 ada yang mau maju? Nomor 1. Boleh pakai spidol hitam, boleh pakai berwarna, terserah kamu seadanya. Kenapa? Pak, spidol hijau ya, Bu. Ya. Garis anak tanda panahnya mana? Harus ada tanda panah. Maksud. Ya, kamu garis.
Nah, ini kan kemarin contoh ini yang sejajar dengan sumbu X, ini yang sejajar dengan sumbu Y. Pertanyaannya apa? Yaitu tegak lurus. Dipanggil para. Nanti Passwordnya. Cuma ada yang masuk. nggak ada yang masuk. Masuk. Ini selanjutnya. Ya? Yang soal yang dicoba yang baru ini jawab. Kira menit dulu. Ini soal dia jawaban. Nomor 1. Nomor 1 sudah selesai. Silakan siapa yang mau maju? Kelompok mana yang mau maju? Nomor 1 kelompok mana yang mau maju? Ya. Yang mau maju kelompok? Ayo. Nomor 1. Gambarnya di kertas berpeta. Nomor 1. Gambar di sini. Ya. Ini dilepas aja coba. Sekarang dilepas aja deh. Kibir-kibir kayak gitu sih. Itu masukkan kalau enggak. Gimana jawabannya? Betul? Ya. Beri applause, tepuk tangan buat kelompok 1. Nomor 2. Ya. Sini boleh. Atau sebelah sana juga. Dibantu Mas, silakan dibantu.
sejajar dengan sumbu Y. Iya. Untuk nomor 2, bagaimana jawabannya? Tepuk tangan buat kelompok berapa? Kelompok 3. Nomor 3, siapa yang mau maju? Nomor 3. Nomor 3. Kelompok 5. Sudah? Kelompok 5 nomor 3 sudah? Sudah. Enggak ada. Enggak. Garis tersebut tegak lurus dengan sumbu Y dan sejajar. Coba maju salah satu perwakilan dari kelompok 5. Biar yang lain dengar. Ini jawabannya sudah ada ini. Silakan. Atau kamu aja apa enggak? Iya. Maskernya dilepas aja biar dengar temannya. Enggak apa-apa. Ayo untuk penilaian. Nomor berapa? 3. Ayo. Nomor 3. Kelompok 5 mau menjawab. Jika ada garis A melalui titik B yaitu 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jawabannya apa, Mbak? Garis tersebut tegak lurus dengan sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Kata kelompok 5 bahwa garis tersebut akan tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Betul apa salah? Betul. Ya, silakan duduk. Nomor 4. Ya, kelompok 4. Farel, ayo Farel, Mas Farel. Farel, perwakilan kelompok 4. Gak mau? Oh ya, sini kelompok. Kelompok berapa? 2. Ini 3. Kelompok 2. Tolong dibantu itu. Temennya dibantu. Satunya pegang. Satunya lembar jawabannya. Mbak, kelompok dibantu.
Nggak apa-apa ini. Ini dipegang satunya. Nah, temennya. Nah, angkanya nggak apa-apa. Gimana jawaban kelompok 2? Kelompok 2 jawabannya? Betul apa salah? Betul. Betul, ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang nomor berapa? Nomor 5. Siapa yang mau maju? Kelompok yang belum maju, kelompok 4. Kelompok 4. Garis L dan M tegak lurus. Kedua garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yaitu nomor berapa? 5. Nomor 5. Apabila dua garis L dan M memotong sumbu X dan sumbu Y tegak lurus, bagaimanakah posisi garis L terhadap garis M? Kemudian jelaskan kemungkinan dan tunjukkan dengan gambar. Berarti ada gambarnya. Nah, perhatikan. Untuk garis nomor 5, siapa yang mau maju? Farel. Ya, silakan Farel. Jawab dulu. Ini Bu garisnya Bu. Ini garis M Bu. M misor. M misor. M misor. Ini L ini M ya. So. Garis L.
terhadap garis M posisinya ditak-tak lurus pada M bisa M4 pada R gini Bu. Tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi garis L dan M itu memotong Sumbu X sama Y sumbu X dan sumbu Y. dan sumbu Y. Kedua garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian berikutnya garis L dan M berpotongan namun tidak tegak lurus, dan kedua garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, tidak berpotongan tetapi tegak lurus dengan sumbu Y. Sekarang nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nomor 6, silakan. Nomor 6. Perhatikan nomor 6, sudah? Nomor 6. Nomor 6, pertanyaannya yaitu perhatikan gambar berikut. Diketahui L1 melalui titik A 1,0. L1 warnanya apa L1? Biru. L2 warnanya merah. Melalui titik apa? Melalui titik B. Berapa titik koordinatnya? 3,0. 3,0. Garis L3 melalui titik C 6,0. 6,0. Garis L4 melalui titik D. Tentukan koordinat titik. Pertanyaannya, tentukan titik koordinat J pada garis L berapa? L10 Bu. L10. Tadi belum diketahui ya Bu. Belum diketahui, bisa? Kira-kira dari L1 ke L2 berapa jaraknya? 2 satuan. Berarti tambahnya berapa? Plusnya yaitu plus 2. Plus 2. Kemudian L3 berapa? Dari L2 ke R3? 3. Kemudian dari L3 ke L4? 4. Berarti nanti kamu nambahnya tinggal ditambah 5. Berapa lagi? 6. Terusnya 7. 8. 9. Kemudian 10. Nah, berarti titik L10-nya, tentukan jarak titik L10 berapa? Kelompok 5 sudah? Nomor 6 belum? Berapa ini? 5? 5,5? 55. Nah, perhatikan untuk nomor 6 nanti bisa kalian diskusikan dengan kelompoknya
Atau sekarang diskusi dulu. Kalau sudah menemukan jawaban, silakan dijawab. Saya lihat nomor 6 belum ada jawabannya. Silakan. Nomor 6. Nomor 6 ini. Jadi koordinat titik apa ini? Titik J. Titik J. Titik J. Titik J. J pada garis L10. R10 adalah 55,6. Bisa nanti maju. Biar yang lain ngerjakan dulu. Sudah? Belum. Pola bilangan itu berarti ikutnya pakai rumus pola bilangan juga. Sini sudah? Belum. Ini? Udah? Mana? Jawabannya? Belum. Ya, saya tunggu 5 menit lagi. Silakan. Tadi yang sudah. Kelompok 1 ada yang mau maju? Salah gimana? Tidak apa-apa. Tadi yang maju siapa ya? Yunda. Kamu. Ayunda. Yang maju kamu. Karena kamu nggak mau. Kan sudah ada jawab, sudah dikerjakan kan? Sudah. Ya iya, silakan. Ditulis. Jadi dimakan. Langsung ini dikerjakan. Di sini. Papan tulis, Mbak. Ini bisa dilepas dulu. Ya ini. Yang ini, Mbak.
Ya. Siaran apa? Ya punya buku lagi siaran apa? Nggak apa-apa nih beda Oh, ketika baru sama. Perhatikan. Jadi ini jawaban nomor 6. Ini menggunakan rumus pada pola bilangan. SN maksudnya seperti ini. Sepuluh dibagi 2 berapa? 5. Ini 2 berapa? 9 kali 1. 9 kali 1 berapa? Tambah 2 11. 5 kali jadi
Koordinat titik J pada sumbu L 10 adalah berapa? 55,0. Ya, tepuk tangan buat kelompok 5. Ya, berhubung waktunya sudah hampir selesai, silakan. Untuk materi hari ini kita rangkum apa sih dalam pembelajaran ini, yaitu apa saja yang dibahas hari ini? Garis sejajar, kemudian Garis tegak lurus. kemudian Berpotongan. Jadi garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah, bisa dicatat? Boleh dicatat? Silakan dicatat sambil Ibu meringkas. Garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah posisi di mana garis yang dilukis jika dirapatkan dengan sumbu X atau sumbu Y akan membentuk satu garis atau berhempit. Kemudian garis tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah posisi di mana garis yang dilukis jika diposisikan dengan sumbu X dan sumbu Y, maka sudut antara garis satu dengan sumbu akan membentuk sudut berapa? 90 derajat. Kemudian yang berpotongan yaitu dengan sumbu X dan sumbu Y adalah posisi di mana garis yang dilukis jika diposisikan dengan sumbu X atau sumbu Y akan berpotongan di satu titik di setiap sumbunya. Oke. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian kerjakan soal berikut. Satu kelompok saya kasih satu, tapi mengerjakannya sendiri-sendiri. Satu kelompok saya kasih satu lembar soal, nanti mengerjakannya, jawabannya dikumpulkan sendiri-sendiri, tidak berkelompok ya. Soalnya udah. Baik. Sebelum kalian pulang ke rumah, kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kalian dapatkan dan sampai rumah dalam perjalanan selamat. Amin. Silakan ketua kelas menyiapkan. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 3 BK.